Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Buat yang baru pertama hadir, perkenalkan namaku Kak Daus. Nanti yang akan ngisi kelas di Nakamatika, terutama yang nyambung sama matematika. Selamat datang di tutor bergizi gratis episode ke berapa ini ya? Ke-6. Nah, buat yang baru pertama hadir, sedikit apa ya, perkenalan kali tentang berbeda gratis. Nanti insya Allah TBG ini sifatnya rutin, minimal 1 minggu sekali. Nah, selain TBG, nanti Nakamatika juga ada kelas yang berbayar yang kalian bisa cek di Pinkwit. Itu yang pasti lebih sering, seminggu bisa 2 sampai 4 kali. Jadi nanti buat yang pengen ikut gratisan ya silakan seminggu sekali. Kalau yang ternyata cocok dengan kelas matematika bisa ikut kali tertarik kelas yang berbayar. Gitu dulu ya. Jadi sebelum kita mulai, ini biasanya aku utarakan di awal, cuman beberapa waktu kemarin suka lupa. Jadi nanti ya di kelas matematika baik yang berbayar maupun yang gratis kayak TBG ini, coba kalian semua atau kita bareng-bareng terapkan 3 hal ini. Yang pertama, itu semuanya jangan takut salah. Baik aku sebagai tutor maupun kalian sebagai murid. Cuman kalau aku mungkin ya kalau bisa diminimalisir. Jadi nanti di setiap bahas soal atau nerangin materi, kadang aku suka ngelempar pertanyaan kecil gitu. Atau kadang kalau bahas soal, aku kasih kesempatan mau dibahas dulu, dibahas langsung atau kalian coba dulu. Kalau mau coba dulu nanti coba tapi jawab aja, jangan takut salah. Kenapa? Karena justru dengan salah, melakukan kesalahan di belajar itu akan apa ya? Lebih efektif buat belajar daripada kalian takut-takut nggak nyoba, nggak akan belajar-belajar. Terus nanti buat ini yang kedua, buat yang masih misal belum tahu atau ada yang nggak jelas, apapun sereceh apapun jangan sungkan atau malu buat nanya apapun. OOT pun juga silakan kalau mau nanya. Cuman ya kalau OOT mungkin disimpan kita bahas di akhir gitu. Dan yang ketiga, kan nanti misalnya di kelas ini ada 27 orang, 28 sama aku. Kan nggak semuanya kemampuannya sama gitu. Mungkin ada yang lebih tahu. Nah yang lebih tahu mungkin kalau ada pertanyaan di kolom chat yang aku nggak membaca atau kelewatan bisa dibantu dijawab gitu. Karena dengan kalian membantu menjawab pertanyaan teman kalian, itu kalian sama aja belajar atau justru merefine bikin makin paham lagi. Oke, jadi itu dulu ya buat kebiasaannya di kelas matematika. Nah, buat hari ini outline atau apa yang akan kita bahas. Yang pertama nanti kita akan bahas tentu soal UTBK sesuai judul di tutor bergizi gratis yang aku sebutin sebelumnya. Nanti akan membahas soal UTBK 2024. Oh, maaf, Mbak. Berarti ada notif sinyal apa? Notif jaringan itu lemah gitu. Suaraku patah-patah nggak? Coba. Atau lancar? Coba cek deh. Suaraku patah-patah atau enggak? Lancar perkembangan. Aku lanjut ya. Jadi nanti kita akan bahas soal UTBK 2024. Materinya ini program linear. Kenapa aku pilih ini? Karena materinya cukup banyak. Jadi nanti kita bahas satu soal ini, dapat banyak materi insya Allah. Terus yang kedua, aku akan bandingin dikit sama soal TKA. Tadi kalau ini bukan soal ya, tapi contoh soal. Contoh soal TKA, materi yang sama juga. Terus nanti ada latihan soal, soal TKA, ngambil dari soal UN, Ujian Nasional 2019, materi yang sama. Nanti ini opsional ya, bisa kalian coba dulu, aku tunggu atau langsung kita bahas bareng. Dan yang terakhir, ini
melanjutkan kebiasaan kultum nakamatika. Kalau kalian yang gap mungkin tahu, aku pernah bikin kultum nakamatika bulan puasa lalu tiap habis subuh. Itu di grup Telegram yang kalian ikuti itu, di sana bisa bebas nanya soal apapun. Kayak yang tadi ada yang nanya pembahasan dari sebuah buku, nanti aku akan bahas itu. Topiknya transformasi geometri, tapi poin utamanya bukan sih, tapi nanti poin utamanya adalah tentang cara cepet yang sesat. Di cara cepet tuh bukannya nggak boleh, cara cepet yang sesat yang nggak boleh. Cepet yang bener nggak apa-apa. Nanti di akhir, kalau mau dapat semua ya stay tune sampai nanti kelas berakhir. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita mulai dikit dengan yang pertama. Kenapa kok aku pilih ini? Karena ini keluar juga di kisi-kisi TKA, yaitu nanti ada aljabar. Aljabar itu dispesifikkan lagi menjadi persamaan dan pertaksamaan linear. Kalau dijelentrehkan atau di breakdown lagi, nanti ada sistem persamaan linear multivariabel persamaan ya, terus ada pertaksamaan. Kalau program linear itu udah buat ini nilai max atau min. Kalau persamaan tuh cuma sama dengan aja. Kalau persamaan mungkin kayak gini aja ya. Ini. Tapi kalau program linear itu udah konteks aplikasi gitu. Itu aja bedanya sih. Nah, buat bisa mengerjakan ini, materi-materi yang harus kalian kuasain itu lumayan banyak. Ya, aku nggak akan bahas semua, cuman aku di sini sebutin aja kali ya materi-materi apa aja yang kepake di sini. Yang pertama tentu harus bisa materi fungsi linier. Ini nanti termasuk juga sampai bikin grafiknya. Terus kalau program linier nanti ketambahan pemodelan matematisnya. Di sini ada yang masih bingung nggak materi fungsi linier gini? Atau nanti kali ya ketika bahas soal yang lebih enak nanya. Kita langsung aja mulai. Mau bahas TKA dulu atau yang UTBK dulu? Ini contoh soal TKA atau yang UTBK. Coba tulis di kolom chat. Banyakan mana? Rizal UTBK. Adi UTBK. Yang lain? Oke, UTBK semua. Baik, kita langsung mulai awali dengan UTBK. Jadi, ini adalah soal pertaksamaan linear di UTBK 2024. Daerah S pada bidang kartesius adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertaksamaan linear berikut. X kurang dari sama dengan min 1, 2Y tambah X kurang dari sama dengan 4, Y lebih dari sama dengan X min 2. Ditanya, dari empat pernyataan berikut, mana saja yang benar? Oke, buat mengerjakan soal pertak sama linear kayak gini, itu yang pertama, mau nggak mau itu harus buat grafiknya ya. Karena kan nanti nyari daerah, nah daerahnya itu digambar lewat grafik. Nah, untuk membuat grafik, satu a gini kali, itu yang pertama, nyatakan dalam persamaan dulu. Jadi ini kan X kurang dari sama dengan min satu nih. Ya dibuat dulu jadi X sama dengan min satu. Ini 2Y plus X sama dengan 4. Ini Y sama dengan X min 2. Karena kalian pengen bikin garisnya dulu. Garis itu ya ini nama garisnya. Yang kedua nanti cari daerahnya. Biasanya orang-orang nyebutnya pakai titik uji. Udah deh. Kalau gitu nanti yang terakhir cari irisannya.
Nah kan kalau misal ini X kurang dari min satu di mana nanti dicari daerah yang memenuhi ketiga ini. Itulah artinya dari irisan ini. Kita mulai yang pertama. Ada yang masih bingung nggak cara membuat persamaan garis? Dimasuk materi yang pertama, membuat persamaan garis. Ada yang masih bingung? Gimana metodenya membuat persamaan garis? Ada nggak? Kalau ada, coba. Banyak mana? Yang udah bisa atau yang masih belum bisa? Bisa dikit. Nanti kadang belibet. Bapak jelasin. Oke, iya nanti jelasin nanti kok amat. Din udah bisa, oke bagus. Oke, baik. Kalaupun kalian udah bisa, tetap aku jelasin kok, tenang aja. Jadi di sini, untuk membuat persamaan garis, itu sebenarnya ide utamanya itu cuman gini. Kalau mau bikin garis, itu ide utamanya itu cari dua titik. Terus apa? Hubungkan. Udah cuman ini aja sebenarnya. Persamaan garis apapun. Atau ini opsional yang ketiga, kalau memang ada bentuk umumnya, gunakan bentuk umum. Kita mulai yang pertama, X sama dengan min satu. X sama dengan min satu itu apa sih? Ini kan artinya kumpulan titik yang absisnya satu atau yang X-nya sama dengan min satu. Mana aja, misalnya aja min 1,0, apalagi min 1,1 dan seterusnya. Atau secara simpel, kalau garis X sama dengan A itu, kalau dibuat di grafik fungsi gini, min satu kan di sini ya. Berarti kalau min 1,0 di sini, min 1,1 di sini, dan seterusnya. Oh, berarti kalau garis X sama dengan A, itu dia garis vertikal di A. A-nya tergantung. Kalau X sama dengan min satu ya di min satu. Kalau X sama dengan 2 ya di 2 gini misalnya. Gitu. Ini termasuk bentuk umum. Jadi kita udah tahu nih, oh dia adalah ternyata garis vertikal lewat X sama dengan min satu. Itu ya. Lanjut sekarang. 2Y tambah X kurang, 2Y tambah X sama dengan 4. Kalau kayak gini gimana? Sebenarnya ini kan prinsipnya. Cari dua titik. Dua titik ini tuh bebas sebenarnya. Mau titiknya titik potong sumbu X atau titik potong sumbu Y atau titik potong yang lain. Cuma biasanya dua titik ini itu disederhanakan atau dibuat formal jadi titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kapan sebuah garis memotong sumbu X dan kapan sebuah garis memotong sumbu Y? Ada yang tahu? Sebuah garis memotong sumbu X ketika Y-nya sama dengan nol. Sebuah garis motong sumbu Y ketika X-nya sama dengan nol. Nah, nanti cari pasangannya. Kan titik itu pasangan X sama Y. Maka, oh kalau Y-nya nol, substitusikan ke sini lagi. Dapat berapa? 2 kali nol 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 tambah X sama dengan 4. Oh, X-nya 4. Kalau X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 4, Y-nya 2. Berarti garis ini lewat titik 4,0 dan 0,2. Terakhir, Y sama dengan X min 2. Kalau X-nya 0, biasanya ini kan ada yang pakai cara gini ya. Ya, aku nggak tahu sih pakai tabel gitu. Sehingga aku dulu di SMA aku pakai tabel gitu, cuman sekarang udah lupa.
Kalau X-nya 0, Y-nya berarti min 2 ya. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0, X-nya 2. Maka dia lewat 0, min 2 dan 2,0. Kita sekarang tinggal buat sketsanya. Yang namanya sketsa itu nggak harus bagus, tapi kalau bisa poin-poinnya dapat semua. Sketsa yang bagus nanti bantu kalian. Cuman di UTBK kan nggak ada waktu buat bikin yang bagus tuh. Yang penting poin-poinnya semua ada. 0,2 berarti 0,12 di sini misalnya. 4,0, 1, 2, 3, 4. Nanti ini garis yang pertama ya. Terus garis yang kedua 0,-2 misal di sini 2,0 di sini ya. Terus garis X sama dengan -1 di sini ya. Aku baca pas gitu. Nah, kita namai sekarang X sama dengan -1. Tadi yang ini apa? Astagfirullah, kenapa lewat 4? Sorry, lewatnya 2 ya. Ini ya sini. Lewat ini. Ini tadi Y sama dengan X-2. Terus yang ini tadi 2Y tambah X sama dengan 4. Nah, udah sekarang nentuin daerahnya. Yang paling gampang itu yang ini, X kurang dari -1. Kalau kurang dari itu di kiri apa di kanan sih? Kurang dari. Di kiri, di daerah ini atau daerah ini? Satu apa dua? X yang kurang dari -1. Daerah satu apa dua? Di daerah kiri. Ya, satu nih. Di nah, untuk apa ya, menandai daerahnya ada dua metode ya. Ada yang mengarsir daerahnya, ada yang mengarsir daerah sebaliknya. Di sini aku pakai metode yang mengarsir daerahnya ya. Berarti nanti solusinya adalah daerah yang dilewati atau diarsir 3 kali. Kalau pakai sebaliknya, misal daerahnya kan yang sebelah sini, aku arsir yang sebelah sini, maka nanti solusinya adalah daerah yang warna putih gitu. Misal aku sekarang arsir yang daerahnya gini ya. Nah, sekarang lanjut. Ini kan Y sama dengan X-2. Kita kan nggak mau ini. Kita maunya apa? Sorry, Y lebih dari sama dengan X-2. Disinilah menggunakan titik uji. Yang paling gampang pakai 0,0. Kalau titik ujinya 0,0 maka 0 lebih dari sama dengan -2. Ini benar nggak? 0 lebih dari -2. Benar kan? Maka daerah yang ada 0,0 ini adalah daerah solusinya atau daerah himpunan perbedaan. Maka di atasnya yang kita arsip. Hmm. Berarti yang sebelah sini udah nggak termasuk. Nah, sekarang terakhir untuk 2Y tambah X sama dengan 4. Jadi kan persamaannya apa? 2Y plus X kurang dari sama dengan 4. Kalau dimasukin 0,0 lagi misalnya, berarti kalau 0,0
Nol kurang dari 4. Lagi-lagi benar ya. Berarti daerahnya yang ada 0, di mana? Di bawahnya. Oh, ambil daerah bawahnya. Sehingga mana daerah yang diarsir 3 kali? Daerah ini kan. Nggak terbatas sampai yang lain. Inilah daerah himpunan pertidasan atau daerah solusinya. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Atau aman? Kalau aman aku lanjut sambil nunggu kalian nanya, tulisnya di kolom chat, boleh pertanyaannya aku lanjut bahas. Nah, berarti P1 luas daerahnya tak berhingga. Benar ya, orang ini nggak ada batasnya kok. Sampai ke kiri, ya udah bisa sampai kapanpun bisa. Yang kedua, sebagian daerah S ada di kuadran 2. Benar ya, ini ya. Ini kan kuadran 2. Ini. Nah, perhatikan. Kalau tipe ini ya, satu benar, dua benar, itu langsung cek yang keempat. Yang ketiga ntar-ntar aja. Titik min satu koma min 3 terletak di daerah S. Nah, kalau gambar kalian bagus, itu bisa langsung dimasukin aja. Min satu ini kan, koma min 3. Di sini enggak, cuman karena gambarku jelek, aku pakai cara analitik. Apa? Balikin ini ke pertak samaan ini semua. Memenuhi enggak? Gitu. Yang pertama, ketika X-nya sama dengan min satu, berarti kan nanti min satu lebih dari, kurang dari sama dengan min satu. Ini benar ya, ada sama dengannya. Lanjut, 2Y berarti min 6 tambah X min 6 min 3 berarti min 9 ya. Min 9 kurang dari sama dengan 4, benar ya. Terakhir, min 3 lebih dari sama dengan min 3, benar juga ya. Berarti karena memenuhi semuanya, maka ini benar. Otomatis jawabannya 1, 2, 3, 4. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Solusinya diarsir 3 kali, Rizal. Diarsir warna kuning tadi, daerah merah sama daerah biru. Ada tadi ya aku nyebut kalau kamu milih metode yang mengarsir daerah, maka yang diarsir semuanya. Tapi kalau mengambil metode yang sebaliknya, mengarsir daerah yang bukan, daerah yang paling bersih nanti. Ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Yang ketiga, kenapa dilengkap? Satu, karena pola soal nggak pernah berubah. Tiga, jarang dicek. Kalaupun emang perlu dicek, ya silakan dicek. Y sama dengan X, motong daerah X. Y sama dengan X tuh ini. Jelas motong kan ada di daerah sini gitu. Tapi kok kenapa dilengkap? Pola soal itu aja. Karena ini nggak pernah berubah dari tahun ke tahun. Nggak tahu kalau tahun depan diubah ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau mau dicek, silakan digambar aja. Y sama dengan X. Ini nanti. Terjawab, Adin? Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Sampaikan semua unek-unek kalian, pertanyaan kalian terkait materi ini. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, ketik satu, aman. Ini termasuk soal yang lumayan level. Berarti yang diarsir 3 kali bukan daerah yang iya, bukan. Karena kan ini daerah ini jawabannya. Kalau ini kan cuma 2 kali. Adin aman, E juga aman. Yang lain gimana? Oke. Ini dapat di kelas berapa sih kalian? Kelas 10 ya? Atau kelas 11 kalau sekarang? Kan Kumer mengubah segalanya. Kelas 10 ya. Berarti ya kalau kelas 12 semoga nggak lupa. Karena biasanya matematika kelas 10 tuh yang rawan. Waduh, nggak dapet. Ya, semangat tidak dapat sama dia. Oke, kalau aman, nah sekarang kita lanjut ke ini. Soal TKA. Karena dia setara.
Kalau kalian nanya, Kak, apakah materi yang sama, plot kayak gini, keluar di tahun 2025? Kayaknya enggak ya. Kalau di tahun 2025 itu lebih ke arah materi apa? Persamaan garisnya aja. Kalau daerah grafiknya gitu kayaknya enggak sih. Tapi ini keluar persamaan garisnya gitu. Jadi tetap keluar materi itu tapi dengan wajah wujud yang berbeda. Nah, kayaknya sih nggak keluar kalau itu. Persamaan linearnya keluar, pertak samaannya nggak keluar. Ini bahkan juga materi yang tadi sebenarnya. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutin ke nih. Sekarang masuk ke program linear. Di UTBK kayaknya agak jarang program linear keluar di PK. Mungkin di PM. Di PM mungkin ada, cuman aku juga nggak ingat terakhir kapan bahas soal ini UTBK gitu. Kita lanjutin. Udah aku bahas sih kemarin ini, cuman ya kita bahas lagi aja. Jadi ini adalah soal TKA, contoh soal TKA yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Mirna akan produksi dua jenis kue dengan modal 8 juta. Biaya produksi kue bolunya 15.000 per kotak, dijual dengan laba 40%. Sedangkan kue browniesnya 20.000 per kotak, laba 30%. Setiap harinya Mirna memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Ditanya beberapa hal di sini. Jadi aku bilang kan, bedanya apa sih program linear sama SPTLDV atau SPLDV tadi? Bedanya tuh ini, kalian perlu ini, membuat persamaannya. Ini kan udah dikasih nih. Nah ini belum dikasih, kalian yang bikin. X-nya nanti mewakili siapa, Y-nya mewakili siapa. Untuk mencari X sama Y, biasanya itu udah ada kodenya di soal. Kalau di soal ini kodenya itu lihat apa yang ditanyakan. Lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 200 kotak kue bolu. Memproduksi kue lebih banyak. Berarti clue-nya adalah XY-nya itu mungkin banyak kotaknya. Banyak kotak. Misalnya X itu mewakili bolu, Y itu mewakili brownies. Maka persamaannya gimana? Kalimat yang pertama. Mirna akan beli dua jenis kue dengan modal 8 juta. Biaya produksi kue bolu 15.000 per kotak. Kalau brownies 20 per kotak. Berarti modal yang dikeluarkan adalah 15.000 dikali banyak kotak kue bolu ditambah 20.000 dikali banyaknya kotak brownies. Nilainya berapa? Batas modalnya Mirna adalah 8 juta. Ini bisa kalian sederhanakan, misal dibagi 1.000, ini. Terus semua bisa dibagi 5 ya. Kalau bagi 5, 3x, 4y, 8.000 dibagi 5 berapa? 1.600 ya. Inilah persamaan yang pertama. Yang kedua, apa? Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Berarti kotak kuenya itu jumlah nggak boleh lebih dari 500. Udah deh. Ini yang kalian cari daerahnya. Buat nanti tahu batas-batasnya mana. Jadi sama kayak tadi ya, buat apa? Ini labanya ntar, Rizal. Labanya nanti. Nah, ini kita cari X tambah Y sama dengan 500. Ini kan kalau kalian hafal polanya, oh ganti 0, maka nanti 0,500, 500,0 gitu kan. Ya udah ini 500 ini misalnya.
Ini misal 500, inilah garis ya. Kurang dari, kalau udah sering mengerjakan, kebanyakan garis-garis yang kurang dari kalau nggak di kiri di bawah gitu ya, di bawahnya gini. Tapi lagi-lagi paling enak, paling bagus dicek ya, titik uji gitu. 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 1.600, berarti kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? 4y sama dengan 1.600, y-nya 400 ya, di bawahnya ini ya. Terus kalau y-nya 0, x-nya berapa? 1.600 bagi 3 itu berapa? 500 lebih dikit ya. Ya inilah misalnya. 500 plus plus berarti plus nanti ini plus ini. Karena kurang dari juga ngambil daerah bawahnya. Oh ini. Nah sekarang biasanya kalau daerah-daerah max minute diambil batas-batasnya. Yang mana aja Kak? Ini kan batasnya ini. Terus titik potongnya ini sama ini kan. Yang 500 tadi. Nah kalian uji nanti di tiga daerah ini. Titik potongnya ini nyarinya gimana? Ada yang masih bingung mencari tipot dua garis? Coba, ada yang masih bingung nggak? Nyari, nah itu angle. Spesifik sih ya kali itu. Ada yang masih bingung nggak nyari tipot dua garis? Tinggal disama dengankan aja kan, pakai eliminasi, substitusi, apapun Tuhan itu. Oke, jadi untuk nyari titik potong dua garis itu, tipot dua garis. Ini metode SPLDV materinya nanti. Coba kalian di review lagi materi SPLDV. Ada di internet banyak, aku sini akan jelasin dikit aja. Jadi materi SPLDB itu tekniknya adalah biasanya ada tiga ya, dua sorry. Ada yang pakai substitusi, ada yang pakai eliminasi. Misal ini 3x tambah 4y sama dengan ini, x tambah y sama dengan 500. Misal aku pakai substitusi, kan x tambah y sama dengan 500. Kalau aku sama dengankan gini, x sama dengan 500 minus y, gantiin ke sini, 3 kali 500 minus y plus 4y sama dengan 1.600. Ntar dapat 1.500 min 3y tambah 4y sama dengan 1.600. Y sama dengan 100 ya. Atau ketemunya berapa? Benar nggak? 1.500 min 3y. Maka nanti y-nya dapat 100 ya. Berarti kalau y-nya 100, balikin ke x tambah y. Maka x-nya 400. Ada yang mau tanyakan dulu? Nah, tinggal gini aja. Disama dengankan nol, bukan, enggak disama dengankan nol, tapi eh, tipsnya ini sih, bukan tipsnya, konsepnya ini sih, disama dengankan gitu. Kalau disama dengankan nol itu nanti yang nyari kayak akar gitu-gitu. Ini enggak, disama dengankan aja, substitusi eliminasi gitu. Yang lain, ada yang mau tanyakan? Sehingga kita punya tiga titik yang mau kita uji. Yang pertama adalah ketika 0,400. Yang kedua, si titik potongnya yaitu 400,100. Terakhir, ini 500,0. Diuji kemana, Kak? Nah, keuntungannya ini jadi fungsi harapan. Jadi nanti ada FZ biasanya, fungsi harapan. Berapa keuntungannya? 40% dari 15.000. Berapa keuntungan setiap kotak berarti? 40% itu 2/5. 2/5 kali 15 berarti 6.000 ya. 6.000 X. Terus 35% dari 20.000. 7.000 ya. 7.000. Iya. Berarti kalau
daerah atau kondisi pertama, untungnya itu cuma 28, 28 nolnya berapa? 2.800.000 ya. Ini hitung yang gampang dulu. Ini 3 juta berarti. Kalau ini 6 kali 4, 2.400.000 ditambah 700, 3.100.000 ya. Berarti keuntungan maksimalnya adalah 3.400.000. Nah, Mirna harus memproduksi 200 kotak bolu. Salah ya. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Tadi yang banyak siapa? X itu apa? Bolu ya? Salah. Maka jawabannya adalah salah, salah, benar. Ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? SS Bung Syarwan, oke. Oh iya, ngomong SS. Kalian nanti boleh SS ini ya, meetingnya. Terus nanti silakan posting di Twitter atau ya terserah apapun. Tapi aku lebih aktif di Twitter sih. Nanti di-upload, terus mention matematika. Yang beruntung ntar di fallback tanpa perlu ikut fallback. Kak, maaf tadi dapat 6.000 X. Oke, aku saya ini dari mana? Dari untungnya. Untungnya kan 15.000, 40% aja. Jadi dia memproduksi kue bolu seharga ini, rencananya dijual dengan laba sekian. Berarti kan ya labanya dari modalnya kan. 40% dari 15.000 berapa? Ya 6.000. 7.000 dari mana? 3% dari 20. Itu ya, Saida. Itu yang 400, 100 kayak sampel aja. Bukan Engel, tapi dihitung. X tambah Y sama dengan 500. X sama dengan ini. Digantiin ke persamaan yang kedua. Ini mencari titik potongnya. Ini tipotnya. Bukan acak, enggak. Tipotnya. Kalau ada tipe ini wajib dibuat grafik enggak sih, Kak? Benar. Untuk program linear itu wajib membuat grafik. Jadi nanti kalau ada yang nanya, cara cepetnya gimana, Kak? Aku selalu jawab gini, ya udah cara cepetnya bikin grafik dicepetin gitu. Bikin grafiknya dicepetin. Gimana caranya? Coret-coret yang nggak perlu. Ini kan aku lagi jelasin, makanya aku tulis semua nih. Mungkin kalau aku lagi apa ya, nggak mau ngejelasin, pengen ngerjain sendiri aja, ya aku langsung ini yang di kepala-kepala aja. Aku langsung buat grafiknya gini, tandain 00 gini terus nanti yang ini juga sama aku, yang ini aku kira-kira oh kalau nol gimana, ngitungnya di kepala aja, ngurangin coretan satu itu. Yang kedua nanti makin sering kalian mencoba, akan kayak kebayang polanya gitu loh. Jadi ya mau nggak mau emang harus dibikin grafik. Biar cepet gimana Kak? Dicepetin. Toh ini juga kalau ini TKA kan gini. Kalau tadi di UTBK emang bisa Kak ini satu soal semenit. Kalau aku mungkin juga nggak semenit banget. Semenit mepet lebih dikit gitulah. Tapi ya udah tinggal nanti waktunya di apa ya dibayar di soal lain. Kan ada soal lain yang nggak perlu sampai semenit bahkan. Kayak soal yang program yang SPL satu variabel itu kan cuma merem aja harusnya bisa. Jadi ya udah ini nggak apa agak lama, emang agak panjang nih. Dan ingat UTBK itu IRT. IRT itu makin banyak yang salah, makin tinggi skornya. Ya anggap aja ini banyak yang malas ngerjain gitu. Jadi itu ya, harus dibuat memang. Terus masalah gini Kak, salahnya dulu nggak buat grafik. Kak ini urutan belajar. Ya emang harus dibikin grafik nanti. Urutan belajarnya, oke. Tadi aku sempat singgung dikit ya. Nih, urutan belajar untuk materi ini yang pertama ini fungsi linear. Kalau mau dibuat spesifik lagi, fungsi linear nanti dipecah lagi apa? Persamaan linear dulu. Ini nanti kayak ya SPL gitu, SPL satu variabel.
dua var, sampai nanti tiga variabel. Apalagi contohnya misalnya ini tentang grafik. Nah, grafik ini itu materi yang kepakai dimanapun ya. Nanti materi persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat punya grafik. Logaritma juga ada grafik. Trigonometri ada grafik. Apapun ada grafik biasanya kalau fungsi itu. Ya, nanti pemahaman grafik lah. Atau di awal mulai dari belajar tentang koordinat Kartesius. Baru nanti kalau ini udah kuat, masuk ke pertak samaannya. Kalau mau step by step mungkin ini saya gitu. Nah, nggak tahu ya kalau di modul atau sumber lain gimana. Jadi nanti belajarnya juga bisa banyak, bisa nanti kalian cari sumber yang gratis atau sumber yang berbayar kan sekarang udah banyak tuh bimbel-bimbel baik yang online maupun yang offline gitu. Kalau kalian apa nanti ini akan aku bahas juga di tutor berisi gratis. Kayaknya aku nggak akan bahas materi banyak ya sekitar review gini aja. Kalau materi review yang banyak nanti di kelas yang apa berbayar dia yang kelas matematika nanti itu kalau di kelas matematika nanti yang seminggu 2 sampai 4 kali itu meetingnya ada bahas konsep dulu baru nanti latihan soal dan seterusnya. Terus kalian juga bisa nanya di luar meet. Tinggal kalian cek aja di ini pin message ini ya. Ada di tweetnya juga. Aku belum kasih tweetnya ya. Jadi kalau tweetnya ada di profile di pin tweet tuh. Silakan kalian cek. Rencananya nanti mulainya awal Agustus masih ada ini promo buat 50 orang pertama yang mau daftar setahun. Kalau nggak mau yang setahun bisa yang per bulan aja. Yang per bulan juga ada promo. Ini kan 99. Tapi kalau 50 orang pertama nanti dapat 89.000. Nanti nggak cuma PKPM ya, semua baik LB, LBI nggak tahu LBI, PBM, PPU, PU, LBI semua ada nanti. Terus nanti juga rencananya mungkin sampai bulan November sebelum TKA ya, simple-simple tipis-tipis bahas TKA, terutama yang materi wajib itu. Itu kalau mau ikut silakan nanti eh, apa cek profile atau DM aja. Ada yang mau tanyakan dulu? Benar aku mau screenshot bentar ya. Wait, aku mau screenshot bentar buat nanti di post. Ada yang mau nanya lagi? Silakan kalau mau nanya. Atau aman? Kalau aman, hari ini bahas berapa soal Kak? Hari ini nanti ada, tadi kan udah dua ya. Ada tiga contoh soal lagi sama ini yang paling penting nanti. Ini, membahas kesesatan. Ya, kalau dibilang kesesatan juga terlalu kasar. Kekeliruan aja. Kekeliruan dari sebuah buku pembahasan soal gitu yang cukup terkenal. Oke, kalau aman ini kita lanjut ke contoh soalnya ya. Jadi buat soal TKA, buat kalian yang masih bingung pengen belajar di mana, coba deh cek soal UN gitu. Bertebaran di internet, gratis juga silakan dicari. Terutama yang mapel yang wajib, bahasa Indo, matematika, bahasa Inggris. Mapel pilihan juga ada kayak fisika gitu. Tapi kalau yang kewirausahaan, nah itu nggak ada tuh. Fisika, kimia, bio, sosiologi, ekonomi ada kan UN-nya dulu. Jadi ya UN-nya ada, cek aja soal UN gitu. Dari kisi-kisi, lihat materinya, terus cek soal UN gitu. Insya Allah nggak akan jauh dari sana, harusnya. Ini mau dibahas aja atau kita skip aja buat latihan kalian nanti. Aku upload, nanti jadi latihan kalian. Pembahasannya mungkin aku buat video terpisah gitu. Gimana? Mau dibahas sekarang atau ada tiga sih? Mungkin satu aja kali ya yang dibahas sih. Nomor tiga atau empat coba.
Mau tiga atau empat? Itu caranya sama kayak tadi kak? Iya sama tadi itu. Yang lima ini sama kayak yang barusan. Kalau yang tiga empat lebih gampang malah. Di Rizal tiga. Yang lain sama kayak Rizal atau beda? Yang empat kebalikan. Ya, iya sih. Yang tiga ini lebih sama kayak tadi ya. Iya oke yang empat. Nah, nice. Pilih. Nanti yang nomor tiga silahkan dicoba. Oke, kalau tadi kita kan mencari solusi dari sebuah sistem. Sekarang dibalik. Nih solusinya. Sistemnya gimana? Berarti kita alih-alih bikin grafik, kita menamai grafik. Ada cara cepat menamai grafik. Kalau cara yang lama gimana? Misal ngambil yang ini ya, 4 sama 6 ini. Coba, ada berapa cara menyusun persamaan garis? Coba, berapa cara? Ada yang tahu? Gimana cara mencari persamaan garis? Ini kan ada persamaan garis, ada garis nih, kan diminta ini persamaannya gitu. Ada beberapa cara, ada yang lewat sebuah titik plus gradien, ada yang lewat, nah kalau yang di itu sebuah dan gradien, itu cara yang pertama. Cara yang kedua ada dengan ini, lewat dua titik. Yang agak panjang tuh rumusnya, yang ini. Nah, ini cara panjangnya adalah dengan cara yang kedua tadi. Ini kan ada 0,4 ya, 0,4. Terus ini 6,0. Kalian cari persamaan garis yang lewat 0,4 dan 6,0. Lewat tadi Y2 min Y1 per Y min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1. 4 dikurang 0, 4. Sorry. Aku pakai ini Y2 kali ya. 0 dikurang 4 berarti min 4. Y min 4. X2 6 dikurang 0, 6. X dikurang 0, X. Maka nanti dapat min 4. Kebaca nggak ini? Kalau warna merah. Atau ganti deh. Mending merah apa kuning? Kuning kayaknya ya kalau di sini. Ntar di sini balik merah lagi deh. Kalau berarti aku agak jauh. Nah, gini. Ini kan nanti min 4X sama dengan 6Y min 24. Atau sederhanakan bagi 2 ya. Min 2X sama dengan 3Y min 12. Udah kelihatan ya. Yang 2X 2X sama 3Y. Berarti yang 3X salah nih. Nah, tinggal yang mana? Lebih dari apa kurang dari? Kumpulin dulu. Misal ini kan yang plus, berarti coba aku pindah ke sini. 2X tambah 3Y sama dengan 12 ini. Daerahnya kan yang di bawah nih. Berarti masukin kalau 0,0 itu harus benar. Kalau dimasukin 0,0, maka 12 titik-titik 0. Ini lebih dari gini kan? Eh, 12 lebih dari ini ya. Berarti persamaannya atau tak samanya adalah 2X plus 3Y ini 12. 2X plus 3Y kurang dari 2X plus 3Y ini ya. Antara ini atau ini salah. Ada yang mau tanyakan dulu?
Jadi kan ini persamaannya. Untuk nyari persamaannya, nyari tandanya, ilangin dulu tandanya sama dengannya. Coba, oh ini kan 0,0 memenuhi nih. Jadi gimana ya? Udah ganti 0,0. 0 sama 12, oh harus gini. Berarti ngikut nanti tandanya. Ada yang mau tanyakan dulu? Tanda lebih dari, kurang darinya ditukar berarti apa? Entah ya kalau pindah aku sih gini, cara bacanya aja. Kalau ganti-ganti itu aku agak bingung bahasa itu. Ini 2x tambah 3y kurang dari 12 gitu. Ini kan 12 lebih dari, cara baca aja sih. Atau ya udah sepaket nuker ke sini gitu. Paham ya, Engel apa masih bingung? Kalau minus, nah kalau min 12 beda lagi nanti kalau min 12 ya. Kalau misal min 12 2x tambah 3y, garisnya bukan ini garisnya. Tapi nanti ya dia bakal lebih dari gitu. Kan kurang dari karena daerah. Nah, kalau apa ya pakai kurang dari karena di bawah boleh. Cuman yang lebih amannya sih itu pakai ini pakai titik uji. Sorry aku ini pakai metode yang nggak biasa. Yang biasa dikenalkan variabel di kanan ya. Ini kita mau bikin persamaan jadi persamaan. Caranya adalah hilangkan dulu misalnya gini. Gunakan titik uji. Karena ini kan di bawahnya nih. Berarti semua titik yang di daerah bawah ini itu harus memenuhi. Aku ngambil yang gampang 0,0. Kalau dimasukin 0,0 jadinya kan apa? 0 titik-titik 12. Oh harus kurang dari. Sehingga 2x tambah 3y biar 0,0 masuk. Itu ya. Oke. Tapi kalau kamu pakai itu juga boleh saya. Cuman itu mayoritas berlaku, beberapa kondisi yang tertentu ada yang nggak berlaku. Saranku pakai titik uji aja. Ada yang mau tanyakan dulu? Nah, jadi kan pakai cara yang panjang. Jadi aku sempat janjiin ada cara cepatnya. Gimana? Bersiap wah. Aku udah post di YouTube kan ya. Cara cepet tentang cara cepet itu kelas tahun lalu sih. Udah lihat belum? Atau belum lihat? Kalau belum lihat nanti scroll aja di grup Telegramnya ada aku kirim atau di time di Twitter juga udah pernah. Jadi ketika kalian mau pakai cara cepet, first thing first yang harus diingat adalah cara cepet itu punya batasan. Jadi harus tahu dulu ini berlaku di mana itu situasional bahasa kerennya. Tahu situasional. Sehingga aku nggak menyarankan kalian belajar matematika dengan tanda kutip ngafal cara cepet. Kalau kalian udah jago, nanti cara-cara cepet tuh otomatis kayak install gitu. Lengkapnya aku udah bahas di video yang itu. Silahkan tonton aja di YouTube itu. Yang pertama ini ya, harus tahu batasnya. Batasnya apa cara cepet yang akan aku bahas di sini? Cara cepatnya di sini batasnya adalah kalian tahu titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garisnya. Ini batasnya. Misal kita cek yang barusan kita itu pakai cara panjang. 0,4 sama 6,0. Nah, caranya adalah yang X ini kaliin ke sumbu Y. Berarti apa? 6Y. Ini kali sumbu X gini. Terus mereka dikaliin. Sehingga terdapat apa? 2 bagi 2 semua. Sama.
Wow, sangat cepat. Tapi harus punya ini titik potong sumber sama sumbernya gitu. Harus tahu batasnya. Punya batasan terus ini tahu kegunaannya. Kondisi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ini opsional tapi tahu pembuktian atau penurunannya. Ini opsional cuman sangat aku sarankan gitu. Kalau mau pakai cara cepet ya udah nggak apa tapi ini minimal lah. Tuh dua tiga lebih diutamakan. Kalau kalian lakuin hal ini nanti nggak akan terjebak dengan matematika itu menghafal. Wah, itu mungkin selama ini guru kalian salah. Jadi cara cepat itu nggak apa-apa dipakai, sangat membantu, terutama di ujian-ujian yang butuh waktu cepat buat ngerjain. Tapi kalau sekedar cara cepat aja, sesat gitu. Nanti. Kak, kenapa garis yang dikerjain cuma 6 dan 4, kenapa satunya enggak? Habis ini, ini aku nunjukin aja dulu cara cepatnya. Nah, sekarang yang satunya gimana? 8 kali X berarti nanti 8X tambah 6 tambah 4Y sama dengan 32 kan ya. Atau bagi 4 semua sama dengan 8 ya. Lagi-lagi gunakan 0,0 berarti harusnya kurang dari ya. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Jadi tinggal dua opsi ini kan. 2X tambah Y. Oh yang C. Udah. Yang biasa terus cepatnya. Di, ini ya jawabannya adalah yang C. Gimana pembuktiannya Kak? PR buat kalian. Cuman yang pasti minimal ketika kalian kayak nemu cara cepet, ini cara cepetnya. Ya itu tadi pastiin tahu batasnya di mana dan untuk apa. Aku lanjut ke pertanyaan Engels, silakan. Yang lain silakan kalau mau nanya. Yang biasanya saya taruh cepatnya nggak beda aplikasi itu kamu. Ini tadi nyambung ke ini. Biasanya sesat kalau kondisinya nggak terpenuhi di luar batas kemampuannya, tapi kalian pakai gitu. Ini biasanya satu menerobos batas. Kedua ya mungkin salah hitung. Udah deh dua ini. Jadi karena dia punya batasan, maka ia harus digunakan di soal yang itu. Jadi dia itu punya batasan dan punya kebutuhan gitu. Kalau kondisinya nggak terpenuhi, ya nggak akan jadi pakai. Jadi itu ya yang nanti apa ya belajar mat pakai cara cepat itu punya tadi itu kekurangan di sana. Yang charge punya main konsep nggak sih Kak? Kalau main konsep itu bagus Rizal. Main konsep itu bagus. Masalahnya itu banyak yang nggak main konsep, tapi ngasal aja gitu. Ini cara cepet buat ini, tapi nggak ngasih tahu batasannya gitu. Akhirnya apa? Kayak muncul permintaan dari siswa, Kak mau cara cepet gitu. Padahal nggak, belum tahu dasarnya gimana. Tapi kalau cara cepet yang tahu konsepnya itu bagus. Nah ini tahu konsep ini, tahu konsepnya, tahu batasnya, tahu kegunaan, dan kalau bisa tahu penurunannya itu cara cepat yang pakai konsep tuh. Ini boleh malah bagus ini. Konsepnya kuat, dia tahu di mana apa ya cara-caranya, batas-batasnya, dia bisa melaksanakan dengan cepat. Jadi sebuah cara itu cepat ketika apa? Ketika masalahnya itu sesuai dengan caranya itu. Jadi situasional ini yang paling penting sih ini harus tahu dulu. Kayak ini kan kebetulan memenuhi ini. Tapi kalau misal ini nggak diketahui, tapi yang diketahui di sini, misal ini 4 tetap diketahui di sini misalnya. Katakanlah 1,7 gitu. Nggak boleh kalian 7 kali X nggak boleh. Karena dia bukan titik potongnya. Tuh. Untuk cara cepat ini ya. Ada yang mau tanyakan dulu?
Jadi ini pentingnya apa ya? Tahu dasar atau batas-batas cara cepat itu. Nanti kalau yang di kelas matematika aku mungkin akan dia kasih cara-cara cepat, cuman tetap yang aku tekankan kalian harus tahu dulu dasarnya gimana. Karena kalau dasarnya udah kuat, mau soalnya di mode kayak gimana pun ya bisa-bisa aja gitu. Kalaupun kayak, iya aku nggak mau kak pakai dasarnya udah. Kalau mau pakai cara cepat hafalan, minimal hafal ini, hafal batasnya dan tahu fungsi dari cara cepat itu. Kalau semester ini sama cerita tuh. Nah, ini itu apa ya? Mindset atau mental buat belajar dari dasar itu aku dulu kebangunnya lewat Zenius dulu kalau aku. Jadi kalau kalian misalnya nyari bimbel yang online yang menurut apa ya, yang menurutku recommended, coba kalian langganan Zenius tuh. Itu kan ada video-video materi banyak. Penjelasannya juga bagus. Minusnya mungkin cuman buat kalian yang suka belajar warna-warni, colorful, animatik gitu. Dia nggak kurang. Cuma kalau kalian nggak masalah dengan video papan tulis coret-coret hitam putih, coba deh bagus. Dan kayaknya paling murah dibanding yang lain karena nggak ada live kelasnya aja. Nanti eh, kalau mau ulangan Zenius bisa pakai kode Zenius X Nakama buat dapat nanti diskonnya lumayan. Bisa dapat diskon 10% kalau nggak salah. Dan di sini video materinya menurutku paling oke dibanding yang lain. Ada juga video pembahasan latihan soal. Kalau nggak salah juga udah include sama TO-nya mereka. Nanti sekali bayar udah include semua ini. Minusnya cuma nggak ada live class aja. Nanti live classnya bisa ikut kelas matematika kalau mau. Nah, aku lanjut ke pertanyaannya ini, Rizal. Yang lain kalau mau nanya juga silakan. Sambil aku jawab pertanyaannya Rizal. Kalau Android ini full materi tapi adalah selalu TBK efektif. Gini. Kalau aku sih penganut tipe paralel. Jadi sambil belajar materi, selingi dengan soal gitu. Jadi jangan full materi. Karena nanti ada materi-materi yang malah hanya bisa didapat lewat soal. Terutama untuk materi peluang. Ini belajarnya kalau materi aja itu sangat sedikit. Harus lewat soal. Peluang apalagi ya. Misal kalau mau matematika lanjut, limit, integral itu lewat latihan soal emang mereka harusnya. Jadi materi kasih latihan soal jadi paralel aja. Jangan full materi. Jangan paralel aja. Kalau aku sih lebih suka ini paralel gitu. Kekejar. Kalau ini PKPM UTBK ya atau SNBT, nggak usah takut. Harusnya ya kalau kalian menguasai basic-basic math aja, paling gampang buat patokan itu cek ini kisi-kisi TKA. Udah itu aja cukup. Kisi-kisi TKA yang mat wajib. Kalau kalian udah bisa menguasai kisi-kisi TKA mat wajib, harusnya itu skor PKPM 700 ketinggian sih. Skor PKPM 700 lah kan ya. Itu udah hampir pasti bisa kok. Bukan hampir pasti, sorry. Nanti terlalu jual mimpi. Gede chance-nya buat dapet skor itu. Dari 20 soal, 15 soalnya insya Allah bisa. Kalau udah menguasai ini semua ya, yang matwa. Kalau bingung apa ya materinya ya ini. Ini deh. Udah detail juga detailnya. Harusnya nggak jauh-jauh dari sini harusnya. Mm-mm. Jadi makanya aku kemarin di tutor bergizi keberapa itu aku udah sempat jelasin kan. Kisi-kisi TKA sama kisi-kisi framework UTBK itu sama persis. Jadi framework UTBK
yang PM ya, yang PK di webnya tipis banget nggak jelas, tipe yang PM-nya itu plek ketiplek sama kayak kisi-kisi ini persis. Jadi kalau yang mau belajar TKA, yang tadi ada yang diwajibin kan, ya udah sambil belajar TKA itu nyicil juga belajar ini. Mungkin kalau buat TKA ya agak ngebut cepet dikit karena November kan. Kalau UTBK kan masih lama gitu. Tapi dengan kalian belajar TKA, terutama yang materi wajib, aku belum cek sih yang B Indo bahasa Inggris. Cuman kalau yang mat itu udah mencicil PKPN. Makanya banyak kali yang lihat anak-anak yang apa ya, mungkin yang rankingnya tinggi, terus kayak sering lomba. Mereka belajar UTBK itu nggak harus dari sekarang. Boleh belajar UTBK ntar Januari atau bahkan nunggu gagal SNBP. Ya karena basic mereka udah bagus gitu. Sebulan tuh bisa. Tapi kalau basicnya kurang, selagi ada waktu dari sekarang, luangkan waktu dari sekarang. Itu lebih enak karena nggak ngebut, kalian juga punya waktu tidur, punya waktu main. Itu penting loh, jangan remehin. Tidur yang cukup tuh penting dalam belajar. Sering-sering begadang itu nggak bagus juga. Kecuali kalau memang ada kepentingan. Nah, itu silakan. Itu aja, ada yang mau naik lagi silakan. Habis ini kita lanjut ke ini, materi terakhir tentang ini. Yang ini nanti silakan dicoba ya, ini sama ini. Silakan kalian coba. Gimana? Kalau aman ketik satu coba. Ini silakan kalian coba nanti. Tips mantepin fundamental mat yang ampuh saya udah belajar. Belajar aja maksudnya itu. Mau dari sumber apapun yang ampuh ya belajar. Kalau detail lainnya mungkin coba pertanyaannya dibuat lebih detail lagi. Biar aku bisa bantu. Apa sih kendala kamu gitu. Kalau kamu nanya kayak gitu, jawabanku belajar aja. Oke, ini tadi ada yang nanya ya di grup Telegram kemarin bahkan. Ini juga salah satu petunjuk ya buat kalian. Mungkin udah pada tahu ya ini salah satu buku yang populer. Nah, ini ketahuan ya dari mana. Nah, buat kalian yang terlanjur beli buku ini, nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum beli, aku kasih tahu kalau kalian mau belajar dari dasar, buku ini kurang cocok. Tapi kalau dasarnya udah kuat, ya silahkan beli buku ini buat referensi tambahan gitu. Karena kenapa nggak cocok? Karena satu, pembahasannya tuh simple, tipis gitu, cepet, dan beberapa bahkan malah ada yang salah gitu. Jadi kalau basicnya belum kuat, saranku daripada kayak beli buku ini, mending apa ya? Mending ngambil bimbel online sekalian aja, yang ada video materi lengkap itu buat belajar materinya. Aku nggak tahu sih ini ada materinya atau enggak. Kayaknya ada ya, cuman ya nggak tahu. Cuma kalau beli bukunya aja, itu kalau dari basic kurang cocok sih apa ya menurutku. Apalagi yang PU itu sempat dikoreksi sama beberapa orang yang jago PU. Kalau ini buku TK yang cocok, Wangsit ini sebenarnya kalau dibilang jelek juga enggak bagus. Dia apa ya ya banyak variasinya dari tahun 2013 sampai nggak diupdate, dicek juga. Jadi kalau buat referensi soal itu dia oke, bagus. Cuman tadi kalau untuk belajar dari basic kurang cocok menurutku. Tapi kalau kamu udah basicnya kuat, mau latihan soal aja ya silahkan. Apa beli nggak apa. Kalau mau latihan soal asli aja, udah ada yang bikin kan ini, MMA ini, yang tahun 2025. Bisa kalian download aja, udah aku share di Twitter. Jadi itu gratis lah kalian download. Tapi kalau buat apa ya tambah-tambahan uang sip itu boleh. Apalagi buku-buku yang lain juga harusnya nggak jauh beda menurutku sih. Cuman kalau buku-buku yang kayak gini, tadi poin utamanya kalau buat belajar dari dasar itu kurang menurutku. Karena pembahasannya mereka cepat.
tipis gitu loh. Bagus kalau orang yang dasarnya udah oke, agak kurang bagus kalau yang mau udah dasar banget. Karena lompat-lompat biasanya gitu. Iya, PM 2025 emang banyak yang ngeluh bahasanya aneh. Entah by design atau editornya emang kurang. Emang banyak yang ngeluh apa ya? Editornya atau tata bahasanya agak belibet. Bener setuju. Aku pun pas lihat juga, kok gini? Ya udah itu di luar kendali aja. Di luar kendali kita. Sehingga ya satu kita perbaiki kemampuan kita, anggap kita yang kurang, perbanyak variasi soal PM biar makin banyak vokabularinya. Sama doa semoga tahun depan memang apa ya membaik karena emang tahun ini terutama itu bahasanya emang agak ambigu belibet gitulah. Balik ke sini. Nah, untuk yang udah beli buku ini nggak apa, tetap digunakan sebaik-baiknya. Kalau ada kode IPA, kalau kalian bukan anak apa yang pengen ngambil jurusan yang berbau IPA, Saintek, skip aja, jangan dikerjain. Karena kalau IPA ini berarti mereka dia soal mat IPA, bukan matdas, bukan TK. Skip yang ada IPA-IPA-nya. Nanti kalau kalian emang berminat di bidang saintek, kerjakan. Sekarang lanjut ke sini. Transformasi T merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X per 3. Dilanjut dengan cermin terhadap garis min 3X. Matriks penyajian T adalah berapa? Ini nyari matriks T. Nah, kalian dapat matriks nggak? Aku mau nanya dulu. Dapat nggak matriks? Terus kalau transformasi geo harusnya dapat semua sih. Kalian dapat nggak? Terutama yang matwa, Umer, OTL, dilanjut ini matriks. Soalnya kalau di kisi-kisi TKA ya, di kisi-kisi TKA dia udah masuk kategori mat lanjut soalnya. Kalau transformasi geometri dia masih di kisi-kisi matwa. Nah ini aku yang agak aneh juga sama kurikulum Merdeka ini itu. Merdeka tapi aneh kumer ini itu jujur. Karena untuk belajar transformasi geometri dengan nyaman, dengan apa enak, itu matriksnya harus kuat sebenarnya. Tapi di kisi-kisi UTBK, di kisi-kisi ini transformasi geometri itu masuk ke, bentar, sehingga tuh ada deh. Nah ini transformasi geometri itu tadi kisi-kisi matematika wajib, tapi matriks di mat lanjut, aneh jujur. Jadi apa? Ini kalau dulu di mat IPA ya. Nah kalau buat yang TKA nanti, kalau emang berencana buat apa ngambil mat lanjut ya belajar matriksnya kalau enggak ya enggak usah. Mata KTL tuh iya kalau dulu untuk K13 mat minat namanya. Nah, sekarang kita lanjutin. Nah, ini gimana caranya? Jadi untuk transformasi geometri ada 4 kan ya. Ada yang paling simpel ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, ada dilatasi. Untuk translasi memang kalaupun nggak tahu matriksnya bisa-bisa aja. Tapi buat rotasi sama refleksi yang udah advance itu perlu matriks. Salah satunya ini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X per 3 itu nggak gini matriksnya. Ini ngaco nih. Apalagi juga ngaco salah. Jadi kan gini, kalau nanti bayangannya A aksen itu sama dengan matriks transformasinya dikali dengan titik asalnya gitu. Nah ini yang kita cari. Satu ini ngaco.
Tapi jawabannya benar. Kenapa? Nanti aku jelasin. Sorry, ini bukan ngaco panitia, Iten. Penulis. Kalau soalnya mah nggak ngaco, bener. Ini kan nggak resmi pembahasannya. Yang bikin kan ya udah yang nulis buku. Bukan panitia. Nggak, bukan panitia yang ngaco. Yang nulis. Jawabannya benar. Ya, dan makanya kan sering juga ada kan mungkin kalian juga pernah ngalamin mengerjakan soal caranya salah tapi jawaban benar, hasil benar. Nah, ini namanya kebetulan. Kalau bisa ya caranya benar, jawabannya benar gitu. Ini termasuk kebetulan. Jadi, nah, ini yang pertama ngaco ya. Dan ini materi yang bukan kalau seingatku di sekolahku waktu aku sekolah dulu itu nggak dikasih materi ini. Materi kalau ada titik A terus direfleksikan oleh garis Y sama dengan MX, aku nggak dapet dulu. Bukan termasuk materi apa ya dasar gitu, udah kayak lanjutan gitu lah. Ini itu cerminnya ada rumusnya nanti dianggap rotasi nanti. Jadi dia pencerminan, tapi nanti caranya pakai rotasi gitu. Nih. Jadi kalau ada garis dicerminkan terhadap ada titik, dicerminkan garis Y sama dengan MX, itu nanti dianggap rotasi. Dianggap rotasi dengan theta, sorry, tan 2 theta sama dengan M. Atau kalau versi simpelnya, versi lengkapnya ini. Ini konsep yang benarnya. Jadi kalau ada sebuah titik dicerminkan oleh garis Y sama X plus C, itu nanti dianggap rotasi dengan pusat 0, C, sudutnya 2 theta. Dengan theta adalah tan theta sama dengan M. Berarti contoh, kalau Y sama dengan X per 3, berarti kan M-nya sepertiga kan? Berarti apa? Tan theta sama dengan sepertiga. Bagaimana cara mencari sin sama cosnya? Pakai segitiga siku-siku. 1, 3, ini akar 10. Maka nanti sin tetanya sama dengan 1/akar 10, cos tetanya sama dengan 3/akar 10. Maka nanti matriks transformasinya itu cos 2 theta ini. Nah, ini cara cari cos 2 theta sin 2 theta gimana? Pakai identitas trigonometri. Hafal nggak kalian? Cos 2 theta sin 2 theta kayak gini. Di mat lanjut kayaknya kalau yang kayak ginian sih. Cos kuadrat min sin kuadrat nanti. Berarti ini 8/10. Sin theta 2 sin theta cos theta. Berarti nanti 2 kali 3 6/10. Ini 6/10. Min 8/10. Atau matriksnya artinya nanti adalah 4/5. 3/5. 3/5. Min 4/5. Inilah matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan X/3. Bukannya kayak gini. Enggak, ini ngawur nih. Sangat ngawur. Udah gitu nggak ada keterangan lagi. Nah, ini juga masalahnya di kenapa tadi aku nyebut agak kurang cocok. Karena penjelasannya sangat minim. Kenapa gini? Ya, dia ngejarnya ringkesnya sih emang. Silakan nanti cari juga untuk yang ini ya, min 3x ini. Nanti akan didapat, kalau ini udah aku kerjain.
Nih ya, aku males nulis lagi. Jadi aku udah sempat bikin, nanti aku share juga PDF-nya aman. Sehingga nanti T itu sama dengan tadi T1 dikali T2. Nah ini perkalian matriks nanti. Udah pada paham perkalian matriks ya? Semoga udah. Ini kita kaliin. Sorry kebalik. T2 kali T1. Karena yang duluan itu di belakang. Sorry kebalik. Dikali sama min 4/5. Min 3/5. Min 3/5. 4/5. Ini kali ini. Jadi kan min 16/5. Min 9/5. Min 1 ya. Lanjutin akan dapat gini. Hasilnya memang sama, tapi caranya beda. Nah, kenapa sama? Ini kan cara yang agak panjang. Nah, cara cepatnya apakah ada? Kak? Ada cara cepatnya. Cara cepatnya ini, cara cepat ini. Jadi, soal yang kita kerjakan itu termasuk kondisi yang khusus sebenarnya. Perhatikan bahwa antara garis yang satunya dengan garis lainnya, ini kan saling tegak lurus nih. Antara Y sama dengan sepertiga X dengan Y sama dengan min 3X. Ini kan saling tegak lurus. Dari mana? Ini ya konsep tegak lurus perhatian. Nah, kalau ada dua garis atau dua cermin yang tegak lurus, kalau ada komposisinya, itu nanti hasilnya adalah matriks pencerminan atau rotasi 180 derajat atau cermin terhadap titik potongnya. Ini kan mereka berpotongan di mana? Berpotongan di 0,0 kan. Jadi dia kayak cermin terhadap titik 0,0 di ini. Jadi ini cara cepat, tapi tadi ada batasnya ya. Batasnya apa? Oh, garisnya harus tegak lurus. Nah, cara yang ini itu dia bisa karena dia tegak lurus. Makanya ya seolah-olah bisa. Ini nanti silakan kalian baca, aku udah tulis penjelasannya. Dia bisa kebetulan karena dia tegak lurus. Tapi kalau nggak tegak lurus gimana Kak? Ya akan salah nanti. Jadi itu ya. Ada yang mau tanyakan? Ini kalau dijelasin panjang nanti esnya ini. Tapi kalau saya cepatnya nggak dia. Kondisinya dia sama. Kondisinya dia tegak lurus. Kalau tegak lurus itu nanti matriksnya itu merupakan cermin terhadap titik potong kedua garisnya. Dicermin terhadap titik 0,0 itu kayak rotasi 180 derajat. Kalau dia garisnya nggak lewat 0,0 Kak, nanti beda lagi. Jadi itu ya semoga terjawab. Ada yang mau tanyakan? Ini bukan sekali ini aja sih aku nemu pembahasan yang agak entah kurang atau aku yang nggak paham dari buku ini. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa bilang jelek karena nemu satu dua kesalahan. Tapi ya nggak sempurna aja gitu. Yang aku sayangkan juga memang kenapa nggak dikoreksi pada 2013, udah 12 tahun lalu. Harusnya kan bukan orang pertama yang protes nih kita. Udah pernah ada harusnya yang nanya ini.
Cuma mungkin nggak direspon aja atau nggak tahu gimana. Ada yang mau tanyakan dulu? Jadi lagi-lagi ya tadi poin pentingnya untuk cara cepat itu harus tahu batasan dan manfaatnya. Ini nggak dikasih keterangan dia. Udah masalah, ngasih keterangan. Sangat baik. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan kalau mau nanya. Udah sih, udah 90 menit. Lebih dikit. Itu aja buat hari ini. Nanti next kita akan ketemu lagi. Mungkin kalau nggak tengah pekan ya akhir pekan depan. Ada yang mau nanya lagi sebelum diakhiri meetnya? Silakan. Hmm, hmm. Silakan kalau mau nanya ada itu ya yang tadi nanya. Kalian juga nextnya boleh ya kalau ada pertanyaan gini. Soal nemu pembahasan yang menurut kalian agak aneh atau kalian nggak paham mungkin kirim aja ke grup PW saling diskusi gitu. Gimana ada yang mau tanyakan? Kalau belum ada bisa kita akhiri meetnya. Apa sih waktu dulu silakan kalau mau nanya-nanya. Sambil nunggu pertanyaan aku ingetin lagi nanti ini ya silakan kalau mau ikutan. Insya Allah nanti meetnya mulai awal pekan depan bulan Agustus masih ada diskon buat 50 orang yang pertama. Baik yang bulanan maupun yang langsung setahun. Cuman 499.000 aja. Iten aman, Engel aman, Rizal aman. Yang lain, Theo, Naratif, Dosti, Ilham, Im, Mutia, Natin, Rera, Saida, Siska, aman juga. Makan itu. Ini buku tahun berapa? Aku nggak tahu ya ini buku tahun berapa. Cuman silakan tanya ke itu. Cuma kayaknya buku tersebut itu meskipun beda tahun itu ya isinya sama kok. Cuman nambah tahun, nambah soal aja gitu. Tapi apa soal-soal yang lama tetap sama kok. Makanya kalau yang udah punya versi tahun sebelumnya, bijaknya sih kalau mau hemat nggak usah beli, mirip isinya. Soal terbaru kan udah dibocorin sama MMA juga. Jadi ya udah nanti pakai ini aja buat 2025. Entah tahun berapa ini aku nggak tahu. Tapi tiap tahun tuh isinya sama, nambah soal aja gitu. Oh sorry, agak beda sama 2022 ke atas karena sistemnya beda tuh. Mereka agak ngubah lumayan banyak di tahun itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Yang lain aman sih. Talita itu ya jawabannya tadi. Oke, kalau nggak ada, silakan nanti tunggu recordingnya di grup Telegram nanti aku infokan lagi. Bukannya tadi Milisma atau OneNote Min? Jujur aku dulu pakai OneNote di awal, terus setelah kenal Sournal lebih nyaman Sournal. Belum nyoba lagi ke OneNote sih. Tapi kalau apa katanya kalau pakai iPad atau apa itu, iPad atau sejenisnya iOS gitu, apa sih aku lupa namanya? Terkenal kok softwarenya apa sih? Lupa. Ada itu beda lagi. Kalau itu katanya itu lebih enak. Cuman karena nggak pakai dua device itu, aku pakai Sournal atau OneNote. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kapan bilang sip, tapi nota wangsit 25 sama dengan 26. Isinya nggak akan jauh beda. Biasanya ya nambah apa nambah soal aja di wangsit 2026 ada tambahan soal 2025 gitu. Tapi kalau garis besarnya nggak akan beda deh. Nah, jadi itu Iten mungkin ya udah pengalaman. Coba kamu diskusi aja. Harusnya sih jawabannya nggak akan beda jauh dengan jawaban kumpul jawaban Iten. Harusnya gitu harusnya. Yang udah pernah beli gitu.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita akhiri dengan doa yuk. Semoga apa yang telah kita pelajari jadi ilmu yang manfaat. Kita dapat dicukupkan. Makasih buat yang udah hadir, makasih buat yang udah aktif. Aku mohon maaf kalau ada beberapa kendala selama mengajar tadi. Awal ini nicknya buat malam hari ini. Wassalamualaikum. Selamat malam, sampai jumpa di next TBG.